Kamu sadar nggak? Dunia sekarang rasanya makin aneh. Harga kebutuhan terus naik, mata uang makin kehilangan nilai, tapi entah kenapa banyak orang masih tenang-tenang aja. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, tanda-tanda krisis itu udah muncul di mana-mana, dari gejolak ekonomi global sampai perubahan gaya hidup yang bikin sistem lama pelan-pelan rapuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang masih menyimpan aset yang justru bisa jadi bumerang di masa krisis nanti. Krisis 2030 bukan ramalan, tapi arah yang sedang kita tuju. Pertanyaannya, kamu siap nggak kalau aset yang kamu banggakan hari ini ternyata jadi sumber kerugian besok? Yuk, kita bahas satu persatu sebelum terlambat. Aset pertama yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya berbahaya, adalah uang tunai berlebih. Kita tumbuh dengan mindset bahwa menabung itu selalu langkah terbaik. Tapi, kenyataannya, di era inflasi tinggi, uang justru jadi aset yang paling cepat kehilangan nilai. Setiap tahun, daya belinya terus menurun tanpa kita sadari. Harga barang naik, biaya hidup meningkat, sementara nilai uangmu diam di tempat. Punya uang tunai memang penting untuk darurat, tapi kalau terlalu banyak disimpan, justru pelan-pelan mencair, seperti es batu di bawah matahari. Orang yang sibuk menimbun uang, tanpa mengelolanya, sedang kalah perlahan oleh waktu. Jadi sebelum kamu merasa aman karena punya tabungan besar, pikir lagi. Apakah uang itu benar-benar bikin aman atau cuma bikin kamu tenang sementara? Banyak orang masih percaya, selama punya tabungan, hidupnya aman. Tapi di balik angka saldo yang kelihatan stabil, ada kenyataan pahit. Nilainya menyusut sedikit demi sedikit. Bunga bank yang kecil nggak akan pernah bisa menandingi laju inflasi. Uang kamu mungkin tetap 100 juta di layar, tapi nilainya bisa tinggal 80 juta dalam kenyataan. Dan yang lebih berbahaya, semua itu terjadi diam-diam. Kita nggak merasa rugi secara langsung, tapi daya beli hilang perlahan. Itu sebabnya banyak orang yang kaget saat sadar uang yang dulu cukup untuk hidup 1 tahun, sekarang cuma cukup 6 bulan. Krisis 2030 akan mempercepat proses ini. Yang cuma menabung akan kalah. Yang bisa membuat uangnya bekerja akan bertahan. Bukan berarti menabung itu salah. Menabung tetap penting, tapi bukan untuk semua tujuan. Kamu butuh dana darurat, iya, tapi selebihnya uang harus bergerak. Kalau kamu biarkan diam, nilai uang akan menurun setiap detik. Mulai ubah cara menyimpan. Alihkan sebagian ke aset produktif, entah itu bisnis kecil, reksadana, emas, atau instrumen yang bisa menjaga nilainya dari inflasi. Krisis 2030 nanti bukan cuma soal kehilangan uang, tapi soal kehilangan nilai. Yang bijak bukan yang punya uang paling banyak, tapi yang tahu cara menjaganya tetap bernilai. Jadi sebelum tahun-tahun besar itu datang, pastikan kamu nggak cuma menabung, tapi juga menyiapkan sistem agar uangmu tetap hidup, bahkan saat dunia sedang goyah. Aset kedua yang sering disalahpahami, properti yang nggak menghasilkan apa-apa. Banyak orang berpikir, punya tanah atau rumah pasti aman, nilainya nggak akan turun. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Kalau properti kamu nggak disewakan, nggak digunakan, dan nggak ada arus kas yang masuk, itu bukan aset, tapi beban. Kamu tetap harus bayar pajak, perawatan, bahkan kadang biaya keamanan. Dan di masa krisis, beban-beban kecil seperti ini bisa jadi bola salju. Apalagi kalau properti kamu berada di lokasi yang stagnan atau sulit dijual. Ingat, punya aset besar bukan berarti kamu kaya kalau aset itu nggak bisa bantu kamu bertahan. Di krisis 2030 nanti, bukan ukuran aset yang penting, tapi kemampuannya menghasilkan nilai nyata. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya harga properti pasti naik. Tapi sekarang, tren mulai berubah. Banyak daerah yang dulunya ramai, kini mulai sepi. Anak muda nggak lagi tertarik beli rumah besar. Mereka cari fleksibilitas, sewa jangka pendek, kerja remote, hidup minimalis. Kota-kota kecil yang dulu jadi rebutan, perlahan kehilangan daya tarik karena perubahan gaya hidup. Dan di sisi lain, biaya perawatan, pajak, dan suku bunga terus meningkat. Jadi meski harga rumah terlihat stabil, nilai realnya bisa turun kalau nggak menghasilkan cash flow. Krisis global dan tren digital membuat memiliki bukan lagi simbol kemapanan, tapi kadang justru beban yang membatasi gerak. Kalau properti kamu diam, nilainya pun ikut diam, bahkan bisa menurun tanpa kamu sadari.
Kalau kamu punya properti yang nggak produktif, coba pikirkan ulang. Apakah aset itu benar-benar menguntungkan atau cuman jadi sumber biaya bulanan yang nggak terasa? Kalau bisa disewakan, sewakan. Kalau bisa dikembangkan, kembangkan. Tapi kalau semua itu nggak memungkinkan, mungkin saatnya melepaskan. Banyak orang terjebak pada rasa sayang dan akhirnya terperangkap di aset yang terus menurun nilainya. Padahal, menjual aset mati untuk dialihkan ke aset produktif bisa jadi langkah paling bijak menjelang krisis. Ingat, bukan banyaknya aset yang menentukan kekuatan finansialmu, tapi seberapa cepat asetmu bisa menolongmu ketika keadaan berubah. Krisis 2030 akan menguji hal itu, dan yang sadar lebih awal akan punya peluang lebih besar untuk selamat. Aset ketiga yang sering disalahartikan, kendaraan mewah. Mobil sport, motor besar, atau mobil keluaran terbaru memang menggoda. Bentuknya keren, statusnya tinggi, dan rasanya menyenangkan saat orang menoleh kagum di jalan. Tapi begitu keluar dari showroom, nilainya langsung turun drastis. Kendaraan itu bukan aset yang tumbuh, tapi barang yang terus menyusut setiap kilometer. Di masa ekonomi yang nggak pasti, barang seperti ini justru bisa jadi beban. Harga bahan bakar naik, servis makin mahal, dan pajak kendaraan mewah nggak murah. Kalau kamu beli bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi, maka kendaraan itu bukan aset, tapi alat pembakar uang dengan mesin elegan. Krisis 2030 nanti akan membedakan siapa yang beli untuk fungsi dan siapa yang beli untuk kesan. Kadang kita beli kendaraan bukan karena butuh, tapi karena tuntutan sosial. Ingin terlihat sukses, ingin dianggap berhasil, padahal isi dompet belum tentu sejalan. Gengsi bisa jadi racun yang pelan-pelan menguras keuangan tanpa terasa. Setiap bulan keluar biaya bensin, perawatan, asuransi, dan cicilan yang tak kunjung habis. Nilai kendaraan terus menurun, tapi ego kita malah makin tinggi untuk menutupinya. Dan saat ekonomi goyah, aset seperti ini nggak bisa diselamatkan. Kamu nggak bisa menjualnya dengan harga beli, dan peminat pun berkurang drastis. Krisis bukan hanya soal kehilangan uang, tapi juga soal kehilangan kendali atas gaya hidup. Karena banyak orang terjebak dalam tampilan sukses, tapi sebenarnya sedang jalan di atas jurang finansial. Coba tanya ke diri sendiri, kendaraan yang kamu punya menghasilkan atau menghabiskan? Kalau mobilmu dipakai buat kerja, antar barang, atau bantu produktivitas, itu masih logis. Tapi kalau cuma dipajang di garasi, jarang dipakai, dan bikin tagihan terus datang, itu bukan aset, itu hobi mahal. Nggak salah punya impian punya mobil bagus, tapi pastikan waktunya tepat. Bangun dulu fondasi finansial yang kuat, baru penuhi keinginan. Karena di masa krisis nanti, yang kamu butuh bukan kendaraan mahal, tapi kendaraan finansial yang bisa membawa kamu tetap bertahan. Belajar menunda kesenangan hari ini demi stabilitas masa depan bukan berarti kamu kalah. Itu justru tanda kamu lebih dewasa dari ego sendiri. Aset keempat yang patut diwaspadai adalah aset digital spekulatif tanpa fundamental. Banyak orang terpesona dengan cerita kaya mendadak dari kripto, token baru, atau proyek digital yang katanya revolusioner. Tapi, jarang yang sadar, di balik setiap kisah sukses itu, ada ribuan orang lain yang kehilangan semua modalnya. Masalahnya bukan di aset digitalnya, tapi di mindset cepat kaya. Banyak token dan proyek dibuat hanya untuk memanfaatkan hype, bukan membangun nilai. Begitu tren mereda, harga langsung anjlok, bahkan hilang tanpa jejak. Krisis 2030 nanti bisa jadi titik di mana pasar digital disaring habis-habisan. Yang punya nilai nyata akan bertahan, yang cuma dibangun dari janji manis akan lenyap begitu kepercayaan hilang. Kalau kamu masih pegang aset tanpa dasar kuat, hati-hati, kamu sedang menaruh harapan di atas awan. Kamu mungkin pernah lihat seseorang mendadak kaya dari aset digital tertentu. Harga tokennya naik ratusan persen dalam semalam, dan rasanya seperti kesempatan emas. Tapi yang jarang diceritakan adalah banyak orang yang beli di puncak, lalu kehilangan segalanya ketika pasar berbalik. Itulah ilusi terbesar dari dunia digital spekulatif. Semuanya tampak mudah, sampai kenyataan datang. Krisis ekonomi global, perubahan regulasi, atau penurunan kepercayaan bisa menghancurkan nilai aset dalam hitungan jam. Dan lebih parahnya lagi, banyak proyek yang ternyata tak punya produk, tak punya tim jelas, bahkan tak punya rencana jangka panjang. Mereka hanya menjual mimpi, bukan solusi.
kamu bisa kehilangan uang, waktu, bahkan semangat berinvestasi hanya karena terbujuk janji manis yang viral di internet. Kalau kamu tertarik dengan aset digital, bukan berarti harus menjauh sepenuhnya. Teknologi blockchain dan aset kripto punya potensi besar. Tapi, semua itu tetap butuh analisis, riset, dan pemahaman yang kuat. Sebelum menaruh uang, pastikan proyeknya punya fungsi nyata, tim yang bisa dilacak, dan produk yang benar-benar digunakan orang. Jangan tergoda oleh grafik hijau dan testimoni bombastis, karena itu seringkali hanya jebakan euforia. Ingat, uang mudah datang hanya di cerita promosi. Di dunia nyata, semua butuh proses. Krisis 2030 akan jadi momen penyaringan besar-besaran di dunia digital. Dan yang bertahan hanyalah proyek dengan nilai, bukan sekadar nama. Jadi, bijaklah. Bukan berarti kamu harus takut dengan aset digital, tapi jadilah investor, bukan penjudi. Aset kelima ini agak unik, karena bentuknya bukan benda, tapi kebiasaan. Ya, gaya hidup boros dan cicilan konsumtif. Banyak orang nggak sadar kalau gaya hidup mereka sudah jadi liabilitas berjalan. Setiap kali penghasilan naik, yang naik duluan justru keinginan, bukan tabungan. Ganti gadget baru, beli mobil lebih besar, nongkrong di tempat lebih mahal. Semua demi terlihat berhasil. Padahal, kesuksesan sejati bukan di seberapa banyak kamu beli, tapi seberapa tenang kamu hidup, tanpa utang. Krisis 2030 nanti akan jadi ujian besar untuk orang yang hidup dari cicilan ke cicilan. Karena ketika ekonomi goyah, bunga naik dan pendapatan menurun, gaya hidup mewah akan berubah jadi jerat yang menyesakkan. Yang boros hari ini bisa jadi yang paling dulu goyah nanti. Lucunya, banyak orang merasa hidupnya naik kelas karena punya cicilan. Padahal, mereka nggak sadar sedang menukar masa depan demi kenyamanan sesaat. Cicilan gadget, cicilan mobil, cicilan kartu kredit. Semua terasa ringan di awal, tapi makin berat seiring waktu. Dan saat inflasi melonjak, pekerjaan tak seaman dulu, atau krisis mulai menggigit. Semua kemewahan kecil itu berubah jadi beban besar. Gaya hidup boros adalah racun yang disamarkan dengan istilah modern, self-reward. Kita menghibur diri dengan pembenaran, padahal sedang mempersulit diri sendiri. Krisis 2030 bukan hanya soal ekonomi global, tapi juga tentang cara kita mengatur hidup. Yang bisa menahan diri hari ini akan punya ruang bernapas lebih lega di masa depan. Karena bertahan bukan soal penghasilan tinggi, tapi pengeluaran yang terkendali. Mulai sekarang, coba ubah pandanganmu soal gaya hidup. Bukan berarti kamu harus hidup miskin, tapi hidup dengan kesadaran. Beli barang karena butuh, bukan karena ingin terlihat punya. Kurangi cicilan konsumtif, perbanyak aset produktif, dan yang paling penting, biasakan hidup di bawah kemampuan finansialmu, bukan di atasnya. Krisis 2030 nanti akan datang tanpa banyak peringatan. Mereka yang hidup pas-pasan tapi disiplin akan jauh lebih tenang daripada yang kelihatannya kaya tapi penuh beban utang. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan, tapi bukti kamu bisa mengendalikan diri. Di masa depan yang penuh ketidakpastian, pengendalian diri adalah bentuk kekayaan paling berharga. Karena pada akhirnya, bukan seberapa tinggi gaya hidupmu yang menentukan, tapi seberapa siap kamu kalau dunia tiba-tiba berubah arah. Aset keenam ini sering bikin banyak orang terlena. Saham perusahaan besar yang kelihatannya aman. Nama besar sering jadi ilusi. Kita pikir, perusahaan ini udah puluhan tahun berdiri, pasti stabil. Padahal, sejarah bisnis selalu menunjukkan satu hal. Yang nggak berubah akan tertinggal. Banyak perusahaan yang dulu jadi raksasa, kini tinggal nama. Kenapa? Karena mereka gagal beradaptasi. Dunia sudah masuk ke era digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Perusahaan yang nggak ikut bergerak akan kalah oleh startup kecil yang lebih gesit dan inovatif. Krisis 2030 bisa jadi titik di mana perusahaan-perusahaan tua tanpa inovasi benar-benar tumbang. Jadi kalau kamu masih pegang saham hanya karena terlalu besar untuk gagal, ingatlah, justru yang besar kadang jatuh paling keras. Kamu pasti tahu beberapa merek besar yang dulu kita kenal sejak kecil, kini mulai menghilang. Toko-toko legendaris tutup, pabrikan besar bangkrut, dan bisnis yang dulu dianggap abadi kini digantikan oleh model digital baru. Perubahan nggak datang tiba-tiba, tapi perlahan.
dan pasti. Masalahnya, investor sering nggak sadar karena terlalu percaya dengan kejayaan masa lalu. Padahal, masa depan nggak peduli seberapa lama kamu bertahan di masa lalu. Yang penting, seberapa cepat kamu beradaptasi hari ini. Krisis global, disrupsi teknologi, dan perubahan perilaku konsumen akan jadi badai besar di 2030 nanti. Dan saham-saham yang tidak berinovasi akan tersapu duluan. Jadi jangan cuma lihat laporan laba tahun ini, lihat juga apakah perusahaan itu masih relevan 5-10 tahun ke depan. Kalau kamu masih punya saham di perusahaan yang stagnan, coba evaluasi. Apakah bisnisnya masih berkembang atau hanya bertahan karena nama besar? Apakah mereka menyesuaikan diri dengan tren baru, energi hijau, digitalisasi, atau masih berpegang pada cara lama? Karena 2030 bukan akan menyingkirkan bisnis kecil, tapi bisnis yang menolak berubah. Sebagai investor, tugas kita bukan hanya menanam uang, tapi menanam visi. Pilih perusahaan yang terus berinovasi, punya strategi masa depan, dan bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau kamu masih bertahan di saham klasik hanya karena nostalgia, kamu sedang menolak masa depan. Ingat, yang kuat bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan dalam dunia yang berubah secepat sekarang, adaptasi adalah bentuk investasi terbaik. Aset ketujuh ini sering disangka lambang kemewahan, padahal bisa jadi jebakan halus, barang koleksi tanpa pasar likuid. Mulai dari lukisan, jam tangan langka, kartu edisi terbatas, sampai sneakers mahal. Semuanya terlihat seperti investasi gaya hidup. Masalahnya, nilai barang koleksi itu sangat bergantung pada selera orang lain. Selama masih ada tren dan pembeli yang tertarik, nilainya tinggi. Tapi begitu tren bergeser, harganya bisa jatuh seketika. Dan di masa krisis, siapa yang mau beli barang koleksi mahal kalau kebutuhan pokok aja susah terpenuhi? Kamu mungkin punya barang bernilai ratusan juta, tapi tanpa pembeli, nilainya 0. Krisis 2030 nanti bisa jadi saat dimana barang koleksi kehilangan pesonanya, karena orang akan lebih memilih uang tunai dan aset likuid daripada simbol status. Banyak orang bangga punya koleksi mahal, jam limited edition, motor klasik, atau barang langka yang katanya naik terus nilainya. Tapi mereka lupa, nilai itu cuma berlaku kalau ada yang mau beli. Barang koleksi nggak bisa dicairkan cepat seperti saham atau emas. Dan di tengah ketidakpastian ekonomi, orang akan berpikir dua kali untuk beli sesuatu yang nggak penting. Pasar barang koleksi sangat kecil dan makin sempit saat krisis melanda. Kamu bisa saja punya aset yang nilainya tinggi di kertas, tapi tak bisa menolong saat kamu butuh uang tunai. Krisis membuka mata banyak orang bahwa nilai sejati bukan di seberapa langka barangmu, tapi seberapa cepat asetmu bisa menyelamatkanmu saat keadaan berubah. Karena ketika dunia mulai berhitung, emosi kolektor tidak lagi punya nilai. Kalau kamu punya barang koleksi, coba renungkan. Apakah barang itu sekadar kebanggaan atau memang punya nilai jual nyata? Nggak salah punya hobi, tapi jangan sampai hobi jadi jebakan finansial. Kalau koleksimu nggak menghasilkan, pertimbangkan untuk menjual sebagian selagi pasar masih hidup. Alihkan hasilnya ke aset yang lebih liquid atau yang bisa memberi penghasilan pasif. Karena begitu krisis datang, banyak orang yang terlambat sadar. Barang koleksi mereka cuma jadi aset mahal yang nggak bisa dimakan. Nilai sentimental itu berharga, tapi bukan penyelamat finansial. Krisis 2030 nanti akan memaksa kita semua membedakan antara barang kesenangan dan aset ketahanan. Dan keputusan untuk melepaskan sesuatu hari ini bisa jadi langkah penyelamat di masa depan. Aset ke-8 ini yang paling berbahaya, karena bukan hanya bisa menguras uangmu, tapi juga menghancurkan kepercayaanmu pada investasi. Namanya, investasi bodong berkedok bisnis cepat kaya. Mereka selalu datang dengan wajah ramah, presentasi meyakinkan, dan janji profit besar dalam waktu singkat. Modal kecil, untung cepat. Begitu katanya. Dan lucunya, orang yang cerdas sekalipun bisa terjebak. Karena yang dimainkan bukan logika, tapi emosi. Rasa serakah, takut ketinggalan, dan percaya pada testimoni palsu membuat kita mudah terpikat. Padahal di balik semua janji itu, seringkali tak ada produk nyata, tak ada izin resmi, dan tak ada bisnis berjalan. Hanya skema yang berputar dari uang orang baru ke orang lama, sampai akhirnya runtuh. Krisis 2030 nanti bisa jadi ladang empuk bagi penipu seperti ini.
Karena di masa panik, orang akan mencari jalan pintas. Dan disitulah jebakan dimulai. Sekarang, penipuan nggak lagi terlihat murahan. Mereka tampil profesional, pakai kantor mewah, influencer terkenal, bahkan endorsement dari figur publik. Janji keuntungan tetap, bonus harian, hingga testimoni sukses bertebaran di media sosial. Semuanya dibuat untuk satu tujuan, menciptakan ilusi kepercayaan. Dan begitu kamu ikut, kamu akan merasa sedang ambil keputusan pintar, sampai uangmu menguap tanpa jejak. Kebanyakan orang baru sadar setelah terlambat, ketika perusahaan tutup, website hilang, dan semua kontak tak bisa dihubungi. Inilah bentuk penipuan era modern, lebih halus, lebih canggih, dan lebih cepat menghancurkan. Jadi sebelum tergoda oleh janji profit tinggi, tanyakan hal sederhana. Dari mana sebenarnya keuntungan ini datang? Kalau kamu nggak bisa menjawab dengan logika bisnis yang jelas, kemungkinan besar kamu sedang menaruh uang di lubang gelap. Krisis global menciptakan ketidakpastian, dan dari ketidakpastian muncul rasa takut. Ketika banyak orang takut kehilangan uang, mereka jadi mudah percaya pada siapapun yang menawarkan harapan. Inilah yang dimanfaatkan para penipu. Mereka tahu cara bicara manis, tahu cara menenangkan, bahkan tahu cara membuatmu merasa spesial karena diajak bergabung. Padahal, setiap skema cepat kaya punya pola yang sama. Janji besar di awal, ajakan agresif, dan ujungnya hilang tanpa kabar. Ingat, dunia investasi sejati butuh waktu, ilmu, dan kesabaran. Kalau ada yang menjanjikan cuan cepat tanpa risiko, itu bukan peluang, itu umpan. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan membuatmu kehilangan segalanya. Lebih baik ketinggalan kesempatan daripada kehilangan seluruh masa depan. Krisis 2030 bukan akhir dunia, tapi mungkin akhir dari cara lama kita memandang dunia. Segalanya sedang berubah. Cara kita bekerja, berinvestasi, dan menjaga kekayaan. Yang dulu dianggap aman, kini bisa jadi berisiko. Yang dulu kita abaikan, justru bisa jadi penyelamat. Kita sedang memasuki era di mana bertahan bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling sadar dan siap beradaptasi. Krisis bukan musuh, tapi cermin yang memaksa kita menata ulang hidup. Mulai sekarang, evaluasi asetmu, perbaiki kebiasaanmu, dan siapkan strategi untuk masa depan.